Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Kusumaningrum. Kali ini akan mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen bab 8, yaitu informasi dalam praktik. Yang pertama yaitu informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas-aktivitas penting tersebut adalah faktor penting penentu keberhasilan. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai berapa jauh mereka telah mencapainya. Yang kedua yaitu sistem pemrosesan transaksi. Tinjauan sistem, yaitu sistem distribusi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi, yaitu perusahaan yang mendeskripsikan produk atau jasa kepada para pelanggannya. Unsur-unsur lingkungan dan sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Semua itu dapat dilihat dalam diagram konteks sistem distribusi seperti gambar berikut. Yang kedua yaitu subsistem utama dari sistem distribusi. Terdapat 3 subsistem utama dalam sebuah diagram 0 sistem distribusi. Subsistem yang pertama berhubungan dengan penemuan pesanan pelanggan, dan yang kedua yaitu pemesanan penggantian persediaan pemasok, dan yang ketiga dengan pemeliharaan buku besar perusahaan, yang dapat dilihat pada diagram nomor 0 sistem distribusi. Yang ketiga yaitu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pemesanan pelanggan, yaitu pertama, sistem entry pesanan, yaitu bertugas memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua yaitu sistem persediaan yang bertugas memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, sistem penagihan yang bertugas membuat faktur pelanggan. Dan yang keempat yaitu sistem piutang dagang yang bertugas menagih uang dari para pelanggan. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian yaitu bertugas menerbitkan pemesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem pengiriman yaitu bertugas menerima persediaan, sementara sistem utang dagang bertugas melakukan pembayaran. Subsistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan pengganti dari pemasok dapat dilihat dalam diagram nomor 2 sistem yang memesan persediaan pengganti berikut. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Sistem yang menjalankan proses buku besar dapat dilihat pada diagram nomor 3 sistem yang menjalankan proses buku besar berikut ini. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Fondasi ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu sistem informasi organisasi. Sistem informasi yang pertama yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system adalah sistem informasi yang memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Sebuah sistem informasi pemasaran terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Sistem output adalah setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Basis data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Subsistem input yaitu sistem pemrosesan transaksi yang mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungannya lalu memasukkannya ke dalam basis data. Berikut adalah model sistem informasi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia atau
Human Resources Information System, yaitu sistem informasi yang memberikan informasi kepada seluruh manajemen perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia dapat diilustrasikan dengan model sistem informasi sumber daya manusia berikut ini. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau Manufacturing Information System adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada seluruh manajemen perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sistem informasi manufaktur dapat diilustrasikan dengan model sistem informasi manufaktur berikut. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau Financial Information System adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada seluruh manajemen perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan dapat diilustrasikan dengan model sistem informasi keuangan berikut ini. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. EIE, perusahaan biasanya terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke kantor pusat. Sistem informasi eksekutif dapat diilustrasikan dengan model EIE berikut ini. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus, karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada akan lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru. Unsur utama dalam sebuah CRM adalah data warehouse atau gudang data. CRM hanyalah salah satu aplikasi yang dapat mempergunakan data warehouse. Selanjutnya yaitu data warehousing. Data warehousing adalah proses pembuatan atau penggunaan sebuah data warehouse dan data mart. Data mart adalah suatu basis data yang berisi data yang hanya menguraikan suatu segmen dari operasi perusahaan. Berikut adalah karakteristik data warehouse. Yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan yang besar. Kedua, data diakumulasi dengan menambahkan catatan-catatan baru. Ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Dan yang keempat yaitu data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Sistem data warehousing. Sistem data warehouse adalah bagian dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada pengguna. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehousing? Yang pertama yaitu melalui tabel dimensi, yang kedua skema bintang, dan yang ketiga yaitu tabel fakta. Tabel terpisah tersebut adalah tabel fakta yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Penyampaian informasi. Unsur-unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang menyampaikan data dan tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menyajikan informasi tersebut tersedia kepada pengguna. OLAP. OLAP adalah peranti lunak yang dikembangkan data warehouse yang menggunakan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Terakhir yaitu data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan antara data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam menggunakan data mining yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Menempatkan data warehousing dalam perspektif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.